saya masuk ke pembicara keempat ya, Prof ya. Pembicara luar biasa selanjutnya. Silakan Bu Tere. Aduh, ya. Ini beliau ini dulu S1-nya dari STAN, ya. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan saat ini masih aktif sebagai ASN, tetapi buntutnya banyak banget, Prof. Buntutnya apa? Dia punya bisnis wisata alam, Arum Jeram. Nah, kemudian dia punya IO. Kenapa dia punya IO? Karena dia itu ternyata penyanyi keroncong, Prof. Nah, Oke. penyanyi keroncong, partnernya beliau itu Sundari Sukoco sama Mus Mulyadi. Nah, ini yang generasi milen nggak tahu, taunya kan Ahmad Dhani. Ahmad Dhani jauh, ya, dia junior banget pokoknya, Prof. Nah, belum lama ini beliau tuh bikin heboh di S2 Asia. Karena apa? Mahasiswa tuh habis wisuda, Prof. Dibawa ke Gunung Bromo. Bayangin, wisuda Oke. 2 kali. Habis wisuda di hotel, lanjut wisuda di Bromo. Paginya masih diusung lagi ke Arum Jeram. Apa tuh istilahnya, Jeramnya. Pak? Rafting ya kalau nggak salah. Nah, ternyata Rafting. di Pekalen itu di Probolinggo, Prof. Beliau cerita kalau keindahan alam air terjunnya itu terindah se-Indonesia. Jadi penasaran saya. Dan itu semua teman-teman satu angkatan free, sponsornya ini Pak Agus Luar Subagio. biasa. Kami nggak sempat ikut karena waktu itu kan aduh waktunya dan masih ada schedule yang lain ya. Bahkan Pak Tanadi itu sebetulnya pingin banget. Nah, nanti kita akan agendakan supaya bisa ke sana. Oke. Nah, Informasinya rafting paling terkenal di Indonesia juga, Bu. ya, terindah di Indonesia Indah katanya. dan terkenal di Nah, Indonesia. berarti teman-teman yang ada di Jakarta, Dufan itu lewat gitu ya. Lewat. Nah, itu apalagi tuh pantai-pantai Kute bagaimana? Ya sudah untuk sementara lewat lah ya. Nah, ini perlu datang ke sana rasanya. Nah, materi kali ini rasanya berbau-bau religius. Waduh, jangan-jangan dia menambah profesi lagi sebagai ustadz ini. Karena saya dengar dia di kelas ini sebagai ketua kelas, ya, yang setiap kali memotivasi teman-teman, terutama yang jarang kuliah dan lain sebagainya. Ini sangat membantu juga untuk tim kami. Oke, apakah beliau sudah hadir bersama kami? Siap, Wah, Pagi, siap. Pak Gus. Selamat pagi. aduh, ya ini luar biasa ini. Pak penyanyi keroncong nih, jangan lupa nanti sepil sedikit loh ya, supaya teman-teman tahu. Oke, Pak Agus Subagio bisa langsung, monggo. Baik, terima kasih. Sambil teman-teman menyiapkan materi saya, mohon dibantu. Eh, Akan saya awali dengan sebuah kutipan lagu terakhir, lagu keroncong. Ai, keroncong Moretsko, aku dendangkan, ya du sayang. Alas kaku rindu lulus dengan senang. Ya, baik. Aduh, Terima kasih. merinding aku. Salam Monggo, monggo. sukses Sobat Asia yang brilian. Nah, saya selalu mengedepankan kata brilian gitu ya. Jadi sukses dan brilian karena kesuksesan itu akan menjadi suatu yang kemilau, suatu yang sangat berharga bagi perjalanan hidup kita. Baik, sahabat Asia yang brilian, di momen yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan satu materi yang berbau tadi sudah disinggung oleh Bu Tere, berbau sedikit spiritual karena memang itu sudah menjadi perjalanan yang sudah saya tekankan kepada saya sendiri dengan tim saya ya, dan terbukti sejauh ini sudah puluhan tahun bisnis saya dan tim saya alhamdulillah selalu diberikan kelancaran. Nah, kenapa saya mengambil judul ubah target menjadi amanah? Saya akan bercerita di awal tentang goal dan target gitu ya. Goal dan target. Jadi secara teori yang sebagaimana kita ketahui bahwa ada perbedaan yang cukup
signifikan antara goal dan target. Goal itu bercerita tentang jangka panjang. Hasil akhir yang diinginkan atau diperoleh adalah panjang ya. Kemudian ditujukan untuk mencapai misi dan visi suatu organisasi. Cakupannya luas, diukur dengan kualitas. Nah, ini goal. Kemudian beda dengan target. Target itu jangka pendek, spesifik dan terukur, kemudian mencapai beragam tujuan yang telah ditentukan, cakupannya sempit, diukur dengan kuantitas dan dapat diukur secara nyata. Saya sedikit bercerita tentang bagaimana kita memahami kedua istilah ini. Saya ambil cerita yang sekarang lagi booming di kita ya, PSSI. Ya. Goal dari PSSI adalah disegani di Asia, lolos ke Piala Dunia. Itu adalah goal. Ya. Sementara untuk mendapatkan goal itu harus target. Target jangan pendek. Apa? Latihan yang Spartan, kemudian mendatangkan Sintayong, kemudian terdekat ini kualifikasi ini harus menang lawan Arab Saudi, gitu ya kan? Nah, kalau saya cerita flashback ke Piala Dunia tahun 2026 itu ada satu peristiwa yang menghebohkan di mana waktu itu Zidane ya dengan menanduk dada dari Marco Materazzi ya, waktu itu final Prancis dengan Italia gitu ya kan. Ini adalah target. Jadi mungkin sudah disepakati oleh timnas ya bahwa mereka tahu bahwa Zidane itu adalah ruh dari kesebelasan Prancis. Gitu kan. Nah, oleh sebab itu satu tujuannya, bagaimana caranya agar dia dapat kartu merah, kemudian bagaimana caranya agar dia itu dikusir oleh wasit, kan gitu kan. Nah, dengan demikian itulah dia memprovokasi, ya, memprovokasi sehingga terjadilah kasus tanduk yang dilakukan oleh Zidane itu kepada Materazzi dan benar. Akhirnya Prancis kalah meskipun itu dalam akhirnya dimenang dengan tos-tosan ya, adu penalti. Nah, kemudian saya sedikit kembali ke sekarang sekarang. Saya sedikit cerita di Bank BCA gitu ya. Dia punya visi dan misi bahwa bank pilihan utama adalah andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan goal tadi, itu masih apa ya, abstrak ya, bersifat abstrak. Tetapi ya tatkala kita larikan ke target bahwa laba bersih 2024 harus naik, ya, gitu kan. Bertambahnya nasabah prioritas. Nah, kemudian penyaluran kredit yang optimal. Nah, itu adalah target yang dimiliki. Nah, lalu kita langsung menuju ke target. Ya, di slide berikutnya. Kalau kita implikasikan di kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita sebagai seorang karyawan ya, yang menjadi seorang karyawan ya, yang memiliki atasan ya, di situ akan terus selalu Anda harus, sehingga di situ akan timbul suatu tekanan ya, timbul tekanan. Kemudian di situ Anda harus membutuhkan inovasi, Anda harus bekerja keras, Anda harus bersaing ya kan, Anda harus memanfaatkan waktu, Anda harus memanage waktu, Anda harus memiliki strategi yang cepat. Nah, dampak lain dengan kalau kita berada di target, istilah target ini ada terus di hati kita, di otak kita, maka bagi yang tidak kuat, resikonya adalah mereka bisa stres, kemudian ada takut kegagalan, ya, kemudian persaingan yang tak sehat, prestasi juga terhambat, tekanan fisik dan psikis yang luar biasa. Wah, itu yang kita alami, kan Anda alami. Nah, saya kemudian mengibaratkan dengan yang sekarang lagi saya tekuni ya. Tadi yang di awal saya sudah menyanyi gitu ya. Di lomba keroncong gitu ya. Nanti tanggal 10 Agustus, wah ini kebetulan ya waktunya berbarengan dengan yang dilakukan oleh Wisdom Institute di Surabaya ya. Tanggal 10 itu nanti kami akan, tim saya ya, akan ikut lomba keroncong final di Solo. Nah, di situ saya gambarkan bahwa untuk mendapatkan sebuah tim ya, target Anda harus menang, ya kan? Tanggal 10 itu tatkala kita ikut lomba, targetnya tidak boleh
target saya hanya semifinal, target saya 2003, target saya 2 grup. Tidak berlaku bagi tim saya untuk menciptakan mengikuti suatu lomba hanya satu tujuannya, juara satu, tidak ada yang lain. Nah, oleh sebab itu tim saya harus latihan. Ayo kita latihan secara harmonisasi. Vokalnya bagaimana, kostumnya, penampilannya, kemudian lagu yang kita pilih. Anda harus hafal lagunya, ya, notasi-notasinya jangan sampai keselio, kepreset gitu ya kan. Kemudian perlu juga kita memprofil calon lawan. Kemudian siapa dewan jurinya gitu ya kan. Nah, sehingga semuanya itu sehingga akan menjadi tahu. Nah, kemudian tatkala tim saya mengetahui, wah, Pak, ternyata salah satu peserta itu langganan juara loh, Pak. Bos, lewati itu ya. Tatkala Anda akan terbebani itu Anda masih memikirkan di otak Anda adalah target, bukan amanah, saya katakan begitu. Nah, kemudian bagaimana langkah berikutnya di dalam latihan itu saya harus mengubah mental para pemusiknya dari mereka yang sehari-hari sebagai pengamen gitu ya kan, di satu tempat ya, untuk ini saya ubah mental mereka untuk menjadi mental juara. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari target ini yang mengakibatkan stres, takut gagal, ya, persaingan dan sebagainya, saya sudah menerapkan ini di seluruh pertama di diri saya sendiri. Setiap saya di sini sebagai middle manager di perusahaan di kantor saya. Nah, saya harus menata diri saya, harus kita tata dulu. Apa yang kita tata? Hati kita, mulut kita, dan pikiran kita. Ya. Kemudian dari target itu saya mencoba sedikit-sedikit saya hilangkan. Saya rubah menjadi amanah. Amanah, sekali lagi amanah. Apa itu amanah? Nah, kita bandingkan. Kalau target itu kalau menurut harfiah yang dari keilmuan ya, filosofis yang saya pelajari selama ini, itu lebih cenderung ke lahiriah. Kalau kita bandingkan dengan pemerintahan sekarang, itu motonya adalah kerja, kerja, dan kerja gitu ya kan. Nah, dengan demikian untuk menghindari dampak psikologis yang negatif tadi, di slide pertama sebelumnya tadi, saya sudah merubah diri saya, merubah tim saya untuk merubah target itu menjadi amanah. Amanah itu apa? Bersifat batiniah. Menyandingkan antara kerja, ibadah, dan doa. Ya, kerja, ibadah, dan doa. Bagaimana kita bekerja, kemudian bagaimana kita beribadah. Ibadah itu bukan hanya kalau di Muslim sholat 5 waktu, di ini pergi ke gereja, bukan hanya itu, tetapi ibadah itu adalah baik, ya, kebaikan kita terapkan kepada Tuhan dan kita terapkan ke manusia. Kalau di Islam, agama yang saya anut, itu adalah hablum minallah dan hablum minannas. Nah, dengan demikian ada keseimbangan antara yin dan yang, seperti itu ya. Nah, di pemerintahan sekarang ya kan, saya melihat bagus ya, percepatan infrastruktur ya, ada kereta api bus, kemudian ada waduk, ada pembangunan jalan tol, kemudian IKN yang terakhir. Akan berdampaknya apa? Itu ada permodalan yang besar, kemudian hutangnya membengkak, para menteri kepalanya pusing, BUMN karya itu mereka pusing. Itu karena mereka masih memakai target sebagai mindset mereka. Nah, oleh sebab itu saya sudah menerapkan ini, itu kita ubah menjadi amanah. Bagaimana mensikapi seperti itu? Kalau kita gambarkan, kita rubah tadi, amanah itu, akan ada kemudahan akses di situ. Kemudian ada distribusi yang lancar akibat adanya pembangunan jalan tol. Kemudian irigasi yang lancar pada saat musim kemarau gitu ya kan. Nah, kemudian nanti kalau saya pergi ke Jakarta, saya akan ajak keluarga saya naik bus ke sana. Nah, seperti itu. Dengan harapan agar semua yang sudah dibangun oleh pemerintah, niat baik pemerintah itu kita aplikasikan di dalam ini, di dalam jiwa ya, dan dalam perkataan kita dan dalam pikiran kita. Nah, seperti itu. Kita balik ke belakang, kembali ke belakang, memahami siklus perjalanan hidup kita, bahwa
sebenarnya ada dua saja ya siklus perjalanan hidup kita itu. Yang pertama adalah dihidupi dan yang kedua adalah menghidupi. Ya, itu tadi. Jadi dihidupi dan menghidupi. Nah, dari kita lahir, kecil, remaja, kita ini dihidupi. Tetapi tatkala kita sudah dewasa, kemudian berkeluarga, gitu kan, akan berubah, menghidupi, menghidupi. Dengan demikian kita akan mendapat amanah, amanah dari Tuhan, ya kan, amanah dari keluarga, agar bagaimana mereka semuanya, diri kita dan keluarga saya, termasuk dengan tim saya, itu adalah mendapatkan dunia sukses dan akhirat yang sukses. Dengan demikian kita harus memaknai hakikat dan tujuan hidup, merubah mindset kita, menahan diri, menata diri dulu, baru menata tim saya, orang lain. Nah itu. Nah kemudian dari amanah. Nah dari amanah. Ya. Saya berpikir bahwa amanah ini akan memberikan makna positif pada tugas dan tanggung jawab. Bahwa target yang diemban itu merupakan amanah. Amanah dari siapa? Amanah dari kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kita melalui tangan pimpinan atasan dan negara. Dengan demikian, tatkala ini sudah ini gampang loh merubah target menjadi amanah. Dengan demikian, tatkala mindset kita selalu amanah, amanah dan amanah, itu akan kita kerjakan dengan penuh integritas, kemudian mendapatkan rizki yang halal, dapat menghidupi sendiri, menghidupi orang lain. Nah, jika tidak sungguh-sungguh dan tidak keras, hasilnya pasti Anda tidak maksimal dan akan kegagalan. Nah, seperti itu. Nah, saya tadi di awal sudah menceritakan bagaimana amanah itu sudah berpuluh-puluh tahun sudah saya terapkan di dalam kehidupan pribadi saya, keluarga saya, dan tim saya. Dan saya tidak ngecap, tidak ada kecap nomor 5 ya, pasti kecap nomor 1. Nah, oleh sebab itu perjalanan hidup saya inilah yang saya ceritakan kepada Anda semua peserta Asia Success Festival 2024 yang brilian, bahwa setelah saya menerapkan, merubah mindset saya dari target menjadi amanah ini, alhamdulillah saya berhasil menjadi seorang pegawai negeri yang sukses, ASN yang sukses, dan bisnismen yang sukses, gitu ya. Saya memiliki 9 perusahaan yang eksis sudah lebih dari 10 tahun. Kemudian ini yang penting, tadi di awal sudah diceritakan bagaimana COVID itu berdampak bagi ekonomi Indonesia. Tetapi dalam perjalanan perusahaan bisnis saya, tidak ada satupun saya memberhentikan karyawan saat pandemi COVID berlangsung. Kemudian kita kembali, tatkala kita amanah tadi, menghidupi orang lain, menghidupi diri sendiri, dan berdoa, berbakti kepada Tuhan, bahwa intinya kita berilah hal-hal apapun. Semakin banyak rezeki yang kita berikan akan dibalas Tuhan dengan berpuluh-puluh atau beratus-ratus kali lipat kepada saya. Nah, dengan demikian harapan saya semoga kita bisa bersama-sama mencoba merubah target ini menjadi amanah, sehingga pada akhirnya kita dapat menjalankan hidup kita dengan tenang, dengan wise dan sebagainya. Dan di akhir materi saya ini, saya mengajak satu jargon gitu ya dalam hidup saya. Jadi bahwa barang siapa yang akan memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, maka niscaya Tuhan akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brilian. Luar biasa. Kalau saya singkat itu, Pak, kerja untuk Tuhan ya, Pak. Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu, itu tadi paparan dari beliau ya. Meskipun seorang ASN dia mengelola 10 tahun, sudah 10 tahun mengelola 9 perusahaan ya. Silakan, ini ada satu pertanyaan yang on mic secara langsung, Bu, dari Pak Dwi. Oke. Silakan Pak Dwi, singkat untuk satu pertanyaan. Singkat saja ya. Oke. Makasih Pak Agus, sangat inspiratif sekali ya. Saya jadi teringat Tuhan nih kalau Bapak bicara nih, bicaranya tentang ibadah, bersyukur, tentang target. Nah, ini menarik sekali Pak Agus. Artinya kan Pak Agus bicara gimana kalau kita punya karyawan, target itu adalah sebuah amanah. Itu kan bukan hanya sebatas retorika menjelaskan kamu harus ibadah, kamu harus ingat Tuhan, harus sholat. Nah,
Yang ingin saya tanya Pak Agus, kegiatan-kegiatan apa yang Pak Agus lakukan sehingga bisa merubah paradigma target menjadi amanah? Bukan hanya sebatas motivasi, memberikan semangat. Kegiatan-kegiatan apa tuh Pak yang bisa merubah seseorang tuh mindset jadi berubah? Oh, ini amanah nih, bukan target. Makasih Pak Agus. Baik. Langsung saya jawab ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Silakan. Oke, jadi ini sudah kami biasakan di bisnis di luar ASN. Saya berusaha untuk menjadikan mereka itu transparan. Ya, bulan ini kita mendapatkan laba sekian, tahun ini kita mendapatkan laba sekian. Anda mendapatkan hak atas laba itu sekian. Itu saya terapkan kepada mereka. Kemudian, misalnya nih ada tamu nih, rombongan, ya kan? Di bisnis, saya tolong teman-teman, tatkala saya membawa apapun, mencuci piring, ngepel di lapangan, jangan bilang kalau saya your boss, saya bilang gitu. Jadi ya sudah, biarkan saya meladeni membawa ini ke mereka seperti itu. Biarkan saya ngelap mobil mereka di tempat parkir dan sebagainya. Sekarang di kantor ya. Tiap waktu tertentu kita adakan pendekatan ya, pendekatan bagaimana keluarganya. Halo, selamat pagi, kamu kemarin sakit, kenapa? Kamu kemarin tidak masuk, apakah anakmu sakit? Seperti itu yang ini. Sekali tempo ya, tim saya, ayo kita makan siang, saya traktir mereka. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya sebagai leader harus membagi tugas, tidak hanya sebagai tanda tangan saja, konsep surat tanda tangan tidak, tetapi kita bagi pekerjaan. Ya, Anda harus menghijaukan, ada amanah gitu. Amanah ini yang rupiah, amanah rupiah sekian miliar dari penagihan. Saya kebetulan kepala seksi penagihan, pemeriksaan dan penilaian di KPP Madya Gresik sama Pak Abdul Ghani dulu. Ya, Anda yang tugas Anda adalah menghijaukan IQ Anda. Ya, IQ Anda, kinerja Anda. Tatkala Anda hijau, maka di tahun depan ada jaminan bahwa take home pay yang Anda terima tidak akan terpotong. Itu yang saya tekankan mereka. Biarkan untuk urusan nilai rupiah, amanah rupiah, berapa misalnya tahun ini saya mendapat target penagihan misalnya 81 miliar gitu ya kan. Maka itu urusan saya. Untuk mendapatkan rupiah itu urusan saya. Sehingga mereka akan mendapatkan ketenangan yang apa? Yang lebih utama lagi bahwa take home pay di tahun depan mereka tidak akan terkurangi. Dengan demikian mereka akan berusaha untuk mempertahankan, ya, menghijaukan amanah mereka. Misalnya, untuk jurusita saya, amanah saya adalah sebesar 150 surat paksa misalnya yang harus saya sampaikan kepada penunggak pajak, maka dia akan berupaya ya melebihi target 100 atau amanah 150 itu agar apa? Take home pay mereka. Karena tadi ada tanggung jawab keluarga, ya kan? Ada tanggung jawab menghidupi diri sendiri, menghidupi orang tuanya dan sebagainya. Itu yang sejauh ini saya terapkan, pendekatan komunikasi yang baik ya. Mereka saya anggap jadikan saya sebagai orang tua Anda di kantor. Mulai 7.30 sampai 17.00 Senin sampai Jumat saya adalah Bapak Anda, pengganti orang tua Anda di kantor. Nah, seperti itu Pak yang kami lakukan. Oke. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih bagus. Masih Ya, ada satu itu Prof. Ya, Satu masih ada lagi, satu oke. pertanyaan lagi Pak Agus dari Siap. Pak Natali Sinulingga. Silakan Pak. Satu pertanyaan secara singkat ya Pak. Ini sahabat saya ini. Selamat pagi, salam hormat untuk semua pembicara. Saya sapa tadi Pak Dwinanto. Selamat pagi, salam hormat untuk teman-teman di Mentari. Ya, Pak Agus, selamat pagi. Saya sebenarnya kebetulan mau jalan dengan teman-teman angkatan batch 12 ya Bu. Saya pakai Asia sebenarnya. Yes. Ketemu. Wow. Yang di Jakarta. Baik, Pak Agus tadi sebenarnya Pak Agus belum sepertinya agak lupa menyampaikan ke kita. Sebenarnya Pak Agus menerapkan pengetahuan pajak itu untuk perkembangan bisnis, karena beberapa kali kita mention di kelas ya. Saya sebagai praktisi pajak, Pak Agus sebagai pengawas pajak gitu loh. Jadi sebenarnya di sana kalau saya lihat hasil pembicaraan kita benar bahwa memaksimalkan yang namanya profit itu dengan dari sisi pengusaha meminimalkan pajak,
tetapi agak kontra dengan Pak Agus. Kalau bisa pajak itu diterima lebih banyak gitu dari sisi ASN-nya. Jadi dia kan kontra di sana nih. Saya melihat di sana Pak Agus kemarin mampu menyeimbangkan itu gitu ya. Tapi mungkin di kelas ini kita perlu mengetahui Pak Agus kira-kira kiatnya seperti apa sehingga dari sisi pajaknya kita tidak terlalu tidak terlalu minimal dari sisi penerimaan, tapi dari sisi pengusaha kita sebagai pengusaha tidak terlalu comply gitu ya, comply dengan kepatuhan pajak sehingga maksimal keuntungan dari sisi bisnis itu yang Bapak jalankan itu bisa balance gitu Pak Agus. Itu aja Pak Agus. Terima kasih. Oke, silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Natalis. Baik, terima kasih. Kembali yang saya sampaikan tadi di amanah. Tatkala kita sudah bicara dengan amanah integritas yang kita utamakan. Makanya saya transparan kepada tim, transparan kepada siapapun, termasuk juga ke negara gitu kan. Bahwa semua yang saya bayar ya perusahaan kami yang bayar itu adalah berdasarkan segala sesuatu yang diatur dengan undang-undang perpajakan. Nah, oleh sebab itu dampaknya apa? Dampak yang terjadi beberapa perusahaan saya menjadi wajib pajak besar di beberapa KPP yang terdaftar. Dengan demikian kontribusi ya, saya sampaikan kepada tim saya bahwa kontribusi untuk negara bahwa jalan menuju ke base camp kita di Songa ya, di Pekalen ya, di tempat usaha kita akan menjadi mulus itu karena kita sudah transparansi menyumbangkan kepada negara. Itu Pak yang kami terapkan. Begitu kira-kira Pak Natalis. Terima kasih responnya Pak Agus. Terima kasih Pak. Menariknya Bu Tere, ternyata meskipun sudah alumni, loyalitasnya masih tinggi loh ke Institut Asia. Lah ya itu. Buktinya hari Sabtu mereka masih gathering dengan Alaska ya. Waduh, Dengan di Alaska. di Jakarta rasanya ini. Batch 12 Ini yang- akan selalu begitu. Nah iya, ini loh, ini uniknya di tempat kami. Tidak hanya gelar, networking-nya juga tambah, saudaranya nambah, kuliahnya seumur hidup. Saya ini bersama tim di Pasca ini juga terharu loh, Prof. Terutama kalau Benar. acara networking night ya. Itu serasa kayak ketemu saudara ya, yang lama nggak ketemu gitu. Wah, akrab banget. Dan sedih itu rasanya kalau libur itu kami malah sedih karena nggak pernah jumpa. Ya, itu kalau di grup itu dikasih libur 2 minggu udah tanya terus di grup tangtung itu. Masuknya kapan ya? Ampun dikasih libur kok masuknya kapan? Libur dulu lah. Berarti menarik banget Bu, sampai nggak mau libur. Iya ini. Wah ini Pak Abdul Ghani juga hadir bersama kami. Waduh ini seniornya Pak Agus Subagio nih yang merekomendasikan Pak Agus Subagio untuk kuliah di S2 Asia. Mungkin nanti ada ASN lain Itu yang Bu akan ya Bu, bergabung. Terima ASN kasih lain. loh Pak Abdul Ghani. Oke, Prof. Terima kasih Pak Agus buat sesinya yang sangat luar Ya. biasa.